Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan aplikasi Create, Read, Update, dan Delete atau yang sering disebut dengan CRUD, di mana pada aplikasi ini nanti kita bisa melakukan penyimpanan data, merubah data, menghapus data, atau memanggil data yang sudah tersimpan dalam database. Pada pembuatan aplikasi ini, kita akan menggunakan Blazor WebAssembly App, menggunakan bahasa ASP.NET dengan editornya menggunakan Microsoft Visual Studio. Sebelum kita masuk ke pembahasan pembuatan aplikasinya, kita coba lihat dulu gambaran besarnya untuk aplikasi CRUD ini. Contohnya di sini sudah ada menu manajemen produk, di mana akan menampilkan data produk berupa tabel, di mana nanti di sini kita bisa melakukan proses tambah produk jika kita ingin menambahkan produk yang baru. Kemudian di sini juga kita bisa memilih edit. Ketika kita edit produk, maka bisa mengupdate produknya ataupun bisa menghapus produk tersebut. Oke, untuk menghasilkan aplikasi seperti ini, mari kita mulai langkah yang pertama, yaitu dengan membuat project-nya. Kita buka project-nya, kita buka aplikasi Visual Studio 2022. Di sini menggunakan Microsoft Visual Studio 2022. Kemudian kita pilih Create a New Project. Selanjutnya, pada project template yang sudah disediakan oleh Microsoft Visual Studio, kita pilih Blazor WebAssembly App. Selanjutnya, kita pilih Next. Silakan tentukan nama project-nya yang akan kita gunakan. Misalkan di sini project yang kita gunakan adalah namanya ecom_nim masing-masing. Nah, misalnya. Jangan lupa silakan tentukan lokasi penyimpanannya. Nah, jika sudah menentukan project name, location, dan juga solution name, untuk solution name biarkan saja dia mengikuti nama dari project name. Kita klik next. Silakan pilih framework yang ingin digunakan. Kita pilih .NET 6 sebagai long term support. Kemudian untuk authentication-nya biarkan saja none. Dan jangan lupa berikan tanda checklist pada ASP.NET Core Hosted. Karena di sini kita akan membangun aplikasi dari sisi klien dan juga dari sisi servernya. Jika sudah, kita klik tombol Create. Oke, project sudah berhasil dibuat dengan nama solution adalah ecom_nim. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu untuk klien, untuk server, dan juga untuk share. Setelah kita membuat project, maka kita lanjutkan dengan membuat model. Model di sini biasanya identik sesuai dengan table yang ada pada database. Tapi di sini karena kita belum membuat table atau belum membuat database, maka tujuan kita adalah untuk melakukan manajemen data produk. Oleh karena itu, kita bisa menambahkan model yang digunakan nantinya untuk data-data yang terkait dengan produk. Nah, untuk menambahkan model di sini, kita bisa klik kanan pada project share, kemudian kita pilih add, kemudian dilanjutkan dengan mengklik class. Pastikan yang dipilih di sini adalah kelas. Silakan kita isi nama kelasnya adalah produk. Boleh menggunakan huruf besar semua atau boleh menggunakan huruf kecil semua. Kalau bisa tapi hindari menggunakan spasi. Kemudian kita lanjutkan dengan klik tombol add. Produk berhasil ditambahkan, sudah ada di sini pada share. Dan ini adalah isi dari
file produk.cs. Karena nanti model ini akan digunakan baik di klien maupun di server, maka kita ganti dari internal, kita ganti menjadi public. Setelah kita mengganti, maka selangkah berikutnya atau langkah yang ketiga mungkin ya, langkah berikutnya lah, kita akan menambahkan properti yang harus dimiliki oleh produk. Analoginya, kalau properti itu kita analogikan seperti di database. Di database itu kan setiap database ada table. Dalam table itu kan ada field biasanya. Contohnya misalkan table mahasiswa. Di situ ada field name, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan segala macamnya. Nah, begitu pula berarti untuk analogi di pemrogramannya itu kita tempelkan atau kita implementasikan pada model. Nah, di sini berarti kalau di sini modelnya produk, berarti kita perlu menentukan kira-kira atribut apa saja sih atau properties apa saja sih yang perlu kita gunakan untuk produk. Nah, ini tergantung dari nanti hasil kira-kira apa perlu ada data apa aja di produk. Nah, di sini kita bisa menambahkan propertinya. Cara menambahkannya yang pertama, di sini di antara public class produk, kita tekan enter. Nah, yang pertama ini bisa kita ketikkan dengan perintah prop. Ya, setelah prop ini, kita tekan tombol tab 2 kali, otomatis akan keluar seperti ini. Nah, karena yang pertama ingin kita tambahkan adalah ID produk untuk propertinya dengan tipe integer, berarti ini sudah sesuai. Berarti tinggal kita ganti my propertinya dengan ID produk. Boleh menggunakan huruf besar semua, boleh menggunakan huruf kecil semua, tapi kalau bisa jangan menggunakan spasi. Properti pertama sudah kita tambahkan, ya kita pindah ke baris terakhir, kita enter. Nah, di sini ada IntelliCode yang disarankan oleh si Visual Studio-nya. Apakah ingin menambahkan properti berikutnya namanya name? Nah, jika ingin menggunakannya, seperti biasa kita tekan tombol tab, nah otomatis ada seperti ini. Tapi di sini saya ingin ganti, name-nya ini saya akan ganti menjadi nama. Nah, karena ini tipenya string, ya kita isi dengan isi awalnya adalah empty. Kita lanjutkan, tambahkan untuk properti yang lainnya. Ya, di sini walaupun saya tidak ingin pakai bis, tapi sebenarnya saya ingin menggunakan deskripsi, tinggal saya ganti di sini jadi deskripsi. Karena sama seperti yang di atasnya, tipenya adalah string empty. Yang berikutnya, ya masih ada saya pilih aja, saya ganti di sini. Karena masih string juga, kasih namanya gambar URL. Nah, untuk gambar URL kita isi dengan perintahnya yang berikutnya di sini minta gambar. Nah, di sini karena saya butuhnya adalah desimal, berarti properti berikutnya saya kasih di sini desimal dengan nama adalah harga. Berikutnya adalah sama masih desimal, tapi di sini saya ganti dengan harga original. Yang berikutnya, kalau tidak muncul seperti ini, kita pilih prop aja, tab 2 kali biar cepat. Kita isi tipe datanya boolean dengan tipe data adalah is public. Nah, ini juga sama, masih boolean, tapi kita ganti is deleted. Yang berikutnya, saya pakai prop, tipe datanya date time dengan nama date created. Yang juga masih sama, kita pakai gunakan ini, kita ganti date updated
Yang berikutnya integer ID kategori. Terakhir adalah integer ID varian. Oke, sudah selesai. Inilah properties yang ada pada model produk. Ya, ada lumayan banyak. Ini adalah yang akan kita gunakan nanti. Setelah kita menambahkan produk, maka langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan API controller. Nah, API controller ini tujuannya adalah sebagai penghubung antara model dengan view-nya. Di sini sebenarnya model itu kan sebenarnya kan representatif dari nanti database yang akan kita create. Jadi sebenarnya si API controller ini adalah yang berhubungan untuk menjalankan perintah-perintah yang berhubungan dengan database. Mungkin seperti mengambil data, mengubah data, menghapus data, ataupun mungkin nanti kita bisa menggunakan untuk menambah data. Jangan lupa si API controller ini bekerja lewat protokol HTTP. Nah, oleh karena itu nanti mungkin kita akan meng-create jenis-jenis dari HTTP-nya sesuai dengan fungsi atau tujuannya untuk apa. Ya. Untuk menambahkan controller, maka kita coba buka Solution Explorer-nya. Kita pilih Project Server. Di Project Server itu sudah ada folder controller. Nah, kita klik kanan pada folder controller, kemudian kita pilih Add. Ya, kita pilih di sini adalah controller. Karena kita ingin menambahkan API controller, maka pada template scaffold itemnya di sini kita pilih API. Ada beberapa jenis di situ API yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita akan memilih API controller empty karena kita akan meng-create sendiri si API-nya. Kita klik tombol add, nanti akan terbuka jendela add new item. Otomatis API controller sudah terpilih, kita berikan namanya. Karena di sini controller saat ini kita akan menambahkan controller untuk model produk, maka di sini kita beri nama dengan produk controller. Jangan lupa boleh huruf besar semua silakan, huruf kecil semua silakan, tapi kalau bisa hindari menggunakan spasi. Kalau sudah kita klik tombol add. Jika sudah berhasil di sini, maka akan ada file produk controller yang sudah berhasil ditambahkan dalam folder controllernya. Nah, ini adalah di bagian area kerjanya adalah isi dari controllernya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada perintah root, yaitu ada API/controller. Jadi nanti jika kita sudah mengetik perintah dari si API ini kan untuk mengeceknya, mengecek pada browsernya apakah API-nya sudah berjalan atau belum, kita cukup memanggil dengan API, kemudian disertakan dengan nama modelnya, ya atau mungkin nama controllernya tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita menambahkan, maka kita coba untuk langkah yang pertama, karena ini kita belum terhubung dengan database, maka langkah yang berikutnya, maaf bukan langkah pertama ya, langkah berikutnya kita akan menambahkan data dummy di sini. Ya, anggaplah data dummy untuk si produknya. Ya, karena kita belum terhubung dengan si database-nya. Untuk menambahkan data dummy-nya, kita bisa mengetik perintah di sini di antara public class-nya, kita enter. Kemudian kita isi public static list produk. Ya, ini nama modelnya. Sorry, produk. Kita beri nama adalah produk. New list produk. Kita perhatikan di sini untuk produknya masih ada garis warna merahnya. Kita coba lihat bantuannya di sini. Kita diminta untuk menambahkan using nama project atau nama solution titik share. Karena di sini produk ini sebenarnya menuju ke produk yang sudah kita tambahkan di sisi model atau di sisi share, maaf, itu produk model produknya. Ya. Nah, untuk menambahkannya daripada kita menambahkan di setiap file nanti untuk si penggunaan share-nya,
maka kita bisa menambahkannya pada file program. Tapi file programnya ini yang ada pada sisi servernya, kita klik 2 kali, kita tambahkan di sini, letakkan di paling atas. Kita tambahkan global using, nama projectnya share, titik koma. Kita coba lihat pada produk controller, nah sudah tidak lagi ada garis merahnya. Selanjutnya di sini ada garis merah, kita berikan tanda titik koma. Oke, berikutnya berarti tinggal kita lakukan penambahan data dummy-nya dengan memberikan perintah new product. Dalam new product ini kita akan sebutkan atribut apa saja untuk produk yang barunya. Atributnya ini sebenarnya harus sesuai dengan model yang sudah kita create. Karena ini untuk menambahkan produk, berarti atributnya adalah atribut-atribut yang ada pada sisi produk. Oke, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah mencatat beberapa data produknya. Ya, di sini saya rapihkan terlebih dahulu. Oke, ada ID produk karena memang ada atribut atau properti ID produk di situ. Ada ID kategori, nama, deskripsi. Ini saya ganti karena di model adalah harga original. Nah, kalau kita perhatikan, ketika kita menambahkan data dummy di sini, kita harus menyertakan isi datanya tersebut. Oke, di sini saya baru menambahkan new produknya ada 1. Berarti data dummy-nya baru ada 1 data dummy. Nah, jika ingin menambahkan data dummy-nya lebih dari 1, nah kita perhatikan di sini tanda kurung kurawalnya, pasangannya di sini. Ya, kita berikan tanda koma, kemudian kita ketik lagi new produk di situ. Nah, kita berikan tanda kurung kurawal bukanya, silakan ditambahkan untuk data produk yang berikutnya. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya saya sudah memiliki data produknya. Saya rapihkan terlebih dahulu. Nah, di sini tadi seharusnya di sini adalah harga original. Nah, di sini perhatikan ID produknya 1, di sini ID produknya adalah 2. Jadi kalau bisa data dummy yang ditambahkan itu ya memang data yang realnya maunya seperti apa nanti yang akan disimpan ke dalam database ya. Jadi bukan data yang asal-asalan. Ya, seperti itu. Di sini kalau mau nambahin lagi, kalau kita perhatikan sebelum kita nambahin, kalau saya minimize, nah sini sudah ada 2 new produk, berarti artinya kita sudah menambahkan 2 data dummy untuk data produknya. Ya, maka silakan dilanjutkan untuk menambahkan data produk yang lainnya sebagai data dummy-nya. Oke, di sini saya akan lanjutkan untuk menambahkan data yang lainnya. Nah, di sini saya berikan tanda koma karena ingin menambahkan data produk lain. Oke, saya rapihkan terlebih dahulu. Oke, di sini saya minimize dulu ya. Saya sudah menambahkan ada 9 data dummy, di mana untuk setiap data dummy ini satu kategori ada 3 data dummy-nya. Nah, jadi silakan diatur ketika menambah data dummy yang diperlukan. Jangan lupa untuk data dummy yang bagian paling terakhir itu sudah tidak perlu ditambahkan tanda koma lagi ya karena dia merupakan data yang terakhir jadi tidak perlu menggunakan tanda koma. Ya, contohnya seperti yang terlihat di sini. Data pertama, data kedua semuanya ada tanda koma di akhirnya, tapi untuk data yang terakhir tidak ada tanda komanya. Setelah kita menambahkan data dummy, maka langkah berikutnya kita akan membuat HTTP GET. Ya, di mana HTTP GET ini
untuk mengambil keseluruhan data dummy yang sudah kita sebutkan di controller, mohon maaf, dan juga ada HTTP GET untuk mengambil data, hanya satu data saja berdasarkan ID dari produknya. Ya, jadi hanya mengambil data spesifik untuk ID produk tertentu. Nah, di sini setelah public static titik koma kita enter. Nah, kita isi di sini, kita tambahkan protokolnya adalah HTTP GET karena tujuannya adalah kita ingin mengambil data dummy yang sudah ada di controller ini. Walaupun nanti sebenarnya bisa kita ubah kalau kita sudah terhubung dengan database, tapi saat ini kan kita belum, kita langsung mengambil data sesuai dengan yang sudah kita sebutkan pada data dummy-nya. Nah, kita beri nama, namanya adalah get all product, ya, public async task action result list produk. Oke, get all produk return. Oke, produk. Nah, di sini diberikan nama asinkronus karena nanti tujuannya agar dia tetap berjalan, hanya saja akan digunakan ketika dipanggil, dan untuk metode-metode yang lainnya atau HTTP GET yang lainnya masih bisa bekerja seperti biasanya. Ini adalah untuk keseluruhan data untuk get all product, ya, di mana dia akan mengembalikan data produknya. Berarti kan data produk ini adalah data produk, data dummy yang sudah kita sebutkan tadi. Yang berikutnya kita buat lagi HTTP GET. Hanya saja di sini HTTP GET-nya kita sertakan parameter. Kenapa pakai parameter? Karena tadi tujuannya adalah ingin membuat task atau metode yang digunakan untuk mengambil data sesuai dengan ID tertentu. Ya, jadi di sini kita tambahkan parameternya, memberikan tanda kurung. Nah, di dalam sini kita sebutkan parameter yang ingin kita gunakan. Di sini kita sebut dengan nama parameternya adalah ID. Ya, karena kita ingin mengambil berdasarkan ID-nya. Kurang lebih tidak berbeda jauh seperti yang di atas untuk metodenya. Nah, nanti kita bisa lihat public async task action result product get product by ID. Nah, di sini untuk HTTP GET berdasarkan parameter ID tertentu, kalau kita perhatikan perbedaannya sih tidak berupa list. Kalau di atas kan berupa list. Kenapa dia tidak berupa list? Karena di sini hanya menghasilkan satu data biasanya karena sesuai dengan ID yang kita sebutkan. Dan jangan lupa karena kita nanti ingin mencari datanya atau mengget data produknya itu berdasarkan ID, karena sudah menggunakan parameter ID, maka untuk tagsnya kita gunakan ID juga. Nah, dalamnya kita ketik perintahnya, ada variabel, kita kasih nama prod. Di sini nanti variabelnya itu kita pilih first or default. First or default itu adalah untuk ketemunya seperti apa, data yang ditemukan. Ini P-nya kita ganti dengan, maaf, ini produk, P ID produk. Ya, jadi ini maksudnya adalah akan ada variabel produk, di mana produk ini nanti akan menyimpan data produk sesuai dengan yang dicari, sesuai dengan ID yang dicari, ke data ketemunya, first or default yang ditemukannya apa. Nah, kalau seandainya jika
root yang ditemukan kosong, maka kita akan mengembalikan not found. Data produk tidak ditemukan. Return oke. Sorry. Nah, ini adalah API controller untuk produk. Ini data dummy-nya, ini untuk kit-nya. Kita akan coba periksa menjalankan API-nya. Jangan lupa nanti di browser kita harus menyebutkan API / nama dari controllernya. Di sini nama controllernya adalah huruf produk ya. Kita coba apakah menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Seharusnya sih sesuai dengan nama model yang sudah kita buat di sini, yaitu dengan menggunakan huruf besar. Sebentar, ini saya enable saja. Kita coba jalankan. Oke, sudah berhasil. Pada URL-nya kita berikan /API, nama modelnya tadi huruf besar, kemudian kita klik tombol enter. Nah, jika tampilnya seperti ini, artinya API-nya sudah berjalan. Ini untuk semua datanya. Jadi dari data yang ditambahkan, data dummy-nya ada berapa banyak. Kalau di sini saya ada banyak, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita ingin menampilkan produk tertentu tadi sesuai dengan get produk by ID gitu kan ya, nanti kita menjalankan, misalkan saya pilih di sini data produk 1. Sorry, ya nanti akan tampil hanya data produk yang ke-1. Kalau saya ganti di sini jadi 3, maka akan tampil data produk yang ketiga. Karena di sini saya sudah menambahkan 9 data, jadi saya bisa mencari berapa banyaknya. Oke, berarti untuk API controller untuk sementara kita sudah berhasil membuatnya. Oke, saya close browsernya. Nah, selanjutnya setelah kita menambahkan, tadi sudah kita menambahkan model untuk produk, beserta dilanjutkan dengan menambahkan untuk controllernya, untuk API-nya, maka langkah berikutnya adalah kita membuat service. Nah, di sini kan tadi API itu berjalan dengan menggunakan lewat HTTP. Nah, berarti ini kan controller adanya di server. Berarti kita harus membuat perintah bagaimana si klien kita nanti menerima apa yang ada dari sisi controller. Nah, untuk membuat penerimaannya tersebut, kita membuat service di sini. Nah, maka kita coba mulai untuk membuat servisnya. Berarti pada project sisi klien di sini, kita coba tambahkan folder. Ya, kita klik kanan pada project client, kita pilih add, kemudian kita tambah folder. Di sini saya beri nama foldernya adalah services. Nanti folder ini akan berisi service-service yang diperlukan ya untuk menangkap atau untuk menerima apa yang dikirim dari si servernya tadi. Servisnya di sini saya tambahkan lagi satu folder lagi. Saya kasih nama produk service. Ya. Sebenarnya bebas, boleh hanya mau service aja. Nanti isinya semua file yang berhubungan dengan service atau mau diberikan folder lagi untuk memudahkan manajemen filenya. Nah, setelah saya menambahkan folder produk service, maka kita akan menambahkan servisnya. Di sini untuk yang pertama, ada 2 file nanti yang kita tambahkan. Yang pertama, kita akan menambahkan interface-nya dulu. Jadi yang untuk menghubungkan dari si
server, nanti lewat interface baru untuk dijalankan servisnya seperti apa. Ya, kita tambahkan add, kemudian di sini kita tambahkan new item. Sorry, di sini kita klik kanan ya, klik kanan pada produk service, kita pilih add, kemudian kita pilih new item. Yang pertama kita akan menambahkan interface-nya dulu ya sebagai penghubung tadi ya dari server untuk nanti kita jalankan servisnya apa. Nah, karena ini adalah interface yang nanti digunakan untuk produk dan untuk menghubungkan dengan si service, maka kita kasih nama i produk service. Kita klik tombol add. Ini filenya, kalau kita perhatikan di Solution Explorer-nya sudah ada i-product service. Kita tambahkan lagi satu file class, yang nanti kelas tersebut akan menjalankan perintah-perintah sesuai dengan yang dapat diperoleh dari si i-product service. Ya, kita klik kanan pada folder product service, kita pilih add, kita tambahkan class. Ya, kita pilihnya kelas di sini. Kita beri nama di sini adalah produk service. Kita klik tombol add. Nah, karena si kelas produk service ini adalah nanti akan menjalankan perintah dari si interface-nya sesuai dengan apa yang kita sebutkan di interface, gitu kan ya. Maka kita implement si i-produk service-nya ini. Sehingga hasil perintahnya seperti ini. Oke, setelah kita sudah mengimplement, maka langkah berikutnya adalah kita meregistrasi produk service yang sudah kita buat. Tujuannya nanti biar kita bisa memanggil si interface-nya tersebut di user interface atau di Razor komponen yang kita tambahkan nantinya. Nah, untuk menambahkan atau untuk meregistrasinya tersebut, kita bisa buka pada klien ya. Kita buka program CS-nya. Nah, di sini kita akan meregistrasi scope-nya atau meregistrasi si produk service-nya tadi. Ya, kita ketik di sini saja. Builder Services, add scope, dengan nama tadi i-produk service. Ya, yang akan mengimplementasi si produk service-nya. Jadi nanti di sini kita bisa memanggil interface yang sudah kita gunakan. Suatu saat kalau misalkan memang ingin menggunakan istilahnya satu interface bisa digunakan dengan dua registrasi service yang berbeda, itu juga boleh. Hanya tinggal diganti saja di sini nama dari si produk service-nya tersebut. Nah, misalkan produk service 1 atau produk service 2 itu juga boleh. Nah, berikutnya masih di dalam program CS, biasanya secara otomatis nanti akan ditambahkan satu buah perintah using untuk menggunakan si produk service-nya ini. Nah, karena agar nanti si perintah ini dikenali di semua bagian sisi project client, maka kita tambahkan di sini kata global depannya. Tapi karena menggunakan global, si global ini letaknya harus di atas using. Bentar. Nah, di sini kemudian depannya kita berikan global. Oke, sudah kita tambahkan atau sudah melakukan registrasi dari si produk service-nya tersebut. Maka langkah berikutnya adalah kita juga harus menambahkannya di sisi komponennya. Ya, tadi kan tujuannya kan ini kan si produk service-nya itu untuk menerima dari server, nanti pasti kan ditampilkan ke sisi user interface-nya gitu ya, atau view-nya lah gitu ya. Berarti kan dari sini sisi dari Razor komponennya. Berarti kita harus menambahkan masih dari sisi klien, ini ada imports Razor. Nah, di sini kita tambahkan add using e-commerce client service product service.
Tujuannya nanti agar si Razor komponen yang kita tambahkan bisa mengenali interface yang ada pada sisi service. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau sudah siap, maka kita isi interface-nya. Nah, si interface ini biasanya menyesuaikan dengan apa yang sudah kita sebutkan di controller. Karena kan tujuannya ini adalah menerima apapun yang ada dari sisi controller. Nah, di sini kalau kita perhatikan kan di controller itu ada yang pertama itu adalah data dummy. Ya, kemudian diikuti dengan HTTP GET untuk mengambil get all products dan untuk HTTP GET tapi untuk get product by ID. Artinya berarti si AI product service ini juga harus ada 3 jumlahnya sesuai dengan jumlah yang ada pada si produk controller ini. Ya, berarti di sini kita isi di public interface-nya, misalkan yang pertama tadi kan untuk data dummy-nya ya, kita isi dengan list produk. Kemudian kita kasih nama adalah products. Ya, di sini ada get, set. Kemudian tadi ada HTTP get untuk get all product. Ya, berarti kita berikan juga sama tags get all product. Yang berikutnya tadi adalah untuk mengambil produk berdasarkan ID. Ya, kita isi sini tags produk get product by ID. Jangan lupa di sini ada parameternya. Ini harus sama ya jumlahnya sesuai dengan apa yang ada pada produk controller. Kita sudah tambahkan. Nah, tadi jangan lupa si interface ini kan hanya sebagai penyambung apa yang dari server akan dijalankan dari sisi interface-nya. Tapi sebenarnya nanti yang benar-benar menjalankan perintahnya apa? Apa sih perintah list produk ini? Apa sih perintah get all product? Apa sih perintah get product by ID itu? Itu adalah di produk service. Karena tadi kita sudah melakukan implementasi di situ pada si produk service-nya, implementasi dari si e-produk, maka kita arahkan kursor ke arah e-produk service. Ya, nggak usah diklik, nggak apa-apa. Biasanya nanti di bagian bawah ini akan muncul eh, seperti bantuan. Di sini IntelliCode lah gitu ya. Kira-kira apa yang mau kita implementasi ya dari si interface-nya yang akan kita implementasikan pada si produk service-nya. Nah, di sini kita pilih implement interface. Karena yang sudah kita deklarasikan tadi ada 3. Kita klik. Nah, kurang lebih akan tampil seperti ini untuk si interface-nya. Nah, di sini berarti kita ubah sedikit ya untuk perintahnya. Kita hilangkan ini ya untuk get-nya karena kita tidak perlu ini. Oh, sorry, ini kurang titik koma. Kemudian kita isi dia sebagai new list product. Yang berikutnya adalah kita menambahkan konstruktor untuk si produk service-nya. Karena di sini kita menggunakan API, di mana API tersebut itu adalah lewat HTTP, berarti kan kita harus menangani konstruktor yang bisa menjalankan si perintah HTTP tersebut. Ya, di sini kita tambahkan konstruktornya di bagian paling atas. Ya, di sini saya baris 6, saya klik enter, kurang lebih di sini kita ketik CTOR ya untuk menambahkan konstruktor. Kemudian ditekan tombol tab 2 kali. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Ini adalah konstruktor untuk si produk service-nya. Pada konstruktor yang kita tambahkan, tujuannya ini nanti dia akan menjalankan atau untuk melihat perintah HTTP yang sudah diperoleh dari sisi servernya. Ya, dari sini nih, ini kan ada perintah HTTP-nya, gitu kan ya. Berarti di sini pada produk service-nya kita isi parameternya adalah HTTP client. Kita kasih nama adalah HTTP. Nah, berarti si variabel HTTP client ini ya perlu kita deklarasikan. Caranya adalah arahkan ke ke kata HTTP. Ya, kita klik di situ. Nah, biasanya di sisi paling kiri ada gambar obeng. Nah, di sini kita pilih ada 2 nih, ada property dan juga ada field.
yang kita pilih adalah create and assign field underscore HTTP, atau mungkin kalau di Visual Studio kalian ada yang tulisannya adalah tanpa underscore, hanya HTTP. Ya, kita pilih ya, yang penting kita pilih adalah create and assign field-nya. Kita klik di situ. Nah, nanti teman-teman mungkin di sini akan berbeda nih. Ya, di sini silakan diganti dengan menggunakan underscore HTTP karena untuk membedakan dengan yang ini. Ya, sama di sini saya lupa sebelumnya itu apa, silakan juga diganti dengan underscore HTTP juga. Ya, sehingga nanti tampilan konstruktornya adalah seperti ini. Oke, setelah kita menambahkan konstruktor, maka langkah berikutnya adalah kita akan merubah tags dari get all product dan juga tags dari get product by ID. Nah, di sini berarti sebenarnya get all product itu kan untuk menjalani perintah dari get all product yang ada pada produk controller. Begitu pula juga untuk yang get product by ID sebenarnya nanti untuk menerima apa yang ada dari get product by ID menjalankan perintah HTTP-nya tersebut. Nah, di sini berarti kita ubah untuk public tags get all product. Nah, di sini ketika akan menjalankan get all product ini, kita sebenarnya karena kita menggunakan API, itu sebenarnya kita menjalankan si perintah JSON-nya. Ya, jadi JSON-nya itu seperti untuk mengambil apa yang diperoleh dari si controllernya. Ya, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk menjalankan si perintah API-nya di sisi klien. Ya, karena kan di sini kan API itu adanya di sisi server. Ya, jadi di sisi kliennya, di produk service-nya, kita akan menjalankan perintah JSON untuk menjalankan API yang ada dari sisi servernya tersebut. Nah, kita coba untuk merubah perintah yang ada di get all product di sini. Ya, saya hapus untuk throw new-nya. Kita ketikkan perintah, kita buat satu variabel, kita kasih nama variabelnya result, kemudian await. Nah, biasanya otomatis dia akan menjalankan perintah async-nya http get from JSON async. Ya, di sini karena adalah get all product berarti bisa datanya bisa lebih dari satu. Ya, untuk produk nah, kita sebutkan API-nya. Kalau misalkan tadi teman-teman masih ingat di browser itu kan kita merubah yang API sesuai dengan di sini. Nah, nama API-nya kan API / nama dari modelnya. Nah, berarti di produk service-nya tersebut, si JSON-nya ini akan menjalankan si API-nya tadi. Karena di sini adalah get all product, berarti dia menjalankan, memanggil API untuk keseluruhan produknya. Nah, nanti hasilnya apapun itu, mungkin hasilnya bisa saja lebih dari satu ya. Karena kan di sini ada berupa list, akan disimpan ke dalam result ini. Nah, berikutnya di sini adalah jika resultnya tidak kosong atau tidak nol, maka perintah berikutnya adalah akan mengisi produks. Ya, produks ini tadi nih, ya yang di sini, produks ini untuk si data produksnya dengan hasilnya result. Ya, dapatnya dari mana? Produksi ini itu kan kalau di produk service kan ini list produk. Sebenarnya kan ini untuk perintah data dummy-nya ini kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dari sini dikirim ke iProduct Service. Dari iProduct Service nanti akan dijalankan untuk sisi produk service-nya dikembalikannya ke produksinya untuk get all products. Oke, kita lanjut untuk perintah pada get product by ID-nya di sini ya. Sini kita sama, kurang lebih tidak berbeda jauh. Kita buat satu variabel baru, kita kasih nama result. Kita ketik await, otomatis akan muncul async-nya. Ya, http get from JSON async produk. Nah, di sini kita tidak pakai list karena kalau untuk get product by ID hanya akan menghasilkan satu data. Nah, di sini berarti kita perlu menjalankan API-nya. API-nya ini jangan lupa karena ini adalah get product by ID, maka nanti hanya menampilkan ID tertentu. Gitu kan ya, ketika kita menjalankan ada slash sama nomor ID-nya berapa.
Nah, di sini kita samakan seperti di atas, karena kita mau ada ID-nya, di mana ID-nya itu diperoleh dari sini, berarti di sini kita berikan tanda dolar di depan tanda kutip. Ya, baru kita sebutkan di sini API produk, ya, sesuai dengan namanya. Di sini adalah ID, ya, untuk nama parameternya. Nah, berarti berikutnya, jika result adalah nol, maka akan mengembalikan return result karena datanya hanya satu. Ya, ini kita throw kalau dia error, data produk tidak ditemukan. Oke, berarti kita sudah menjalankan, sudah mengetik perintah ya untuk get produk by ID untuk get all produk. Tapi ini produk service adalah dari sisi klien ya, karena berarti si produk service ini sebenarnya menerima HTTP apa yang dijalankan atau apa yang dihasilkan dari si produk controller. Nah, si produk service-nya ini menjalankan yang namanya perintah JSON ya, karena untuk menerima dari sisi servernya tadi. Oke, setelah kita sudah menambahkan service pada sisi klien untuk menerima apa yang dihasilkan dari controller, ya, pada service ini kita menjalankan JSON-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa menambahkan komponen, ya, untuk menampilkan apa yang diperoleh dari si service-nya ini. Ya, komponen ini berarti kita bisa menambahkan, yaitu menambahkan Razor komponen. Desain dari Razor komponen yang kita inginkan sesuai dengan di awal video tadi, kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Ya, akan ada penampilan data berupa tabel, ya bisa saja lebih dari satu. Nanti ada link untuk melakukan perintah edit dan juga ada klik tombol tambah. Tapi untuk video kali ini minimal kita bisa menampilkan datanya terlebih dahulu atau data dalam bentuk tabel di sini. Ya, jadi kalau kita pilih menu manajemen produk, otomatis data dummy-nya sesuai dengan data dummy akan tampil manajemen data produknya. Oke, kita kembali ke perintahnya, berarti langkah berikutnya di sini adalah kita tambahkan si Razor komponen baru. Nah, untuk menambahkan Razor komponen baru, kalau user interface itu kan pasti adanya dari sisi klien. Nah, kita menambahkannya di folder page. Pada folder page ini untuk memudahkan nanti manajemen datanya, saya akan menambahkan satu folder baru. Saya berikan nama foldernya adalah mungkin manajemen data produk, ya, atau data produk juga boleh untuk nama foldernya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih add, kemudian kita pilih new folder. Nah, di situ kita berikan nama, sebentar, tadi namanya adalah pro mana data produk gitu aja ya. Oke. Kalau kita sudah menambahkan si data produknya tadi, maka kita klik kanan pada data produk, kita pilih add, kemudian kita pilih Razor komponen. Pastikan Razor komponen dipilih, kita berikan nama komponennya, misalkan manajemen data produk. Ya. Ini saya tambahkan data manajemen karena untuk membedakan nama folder dengan nama komponennya saja. Oke, kita klik tombol add, nanti seharusnya pada folder data produk akan ada komponen manajemen data produk dan ini adalah isi dari manajemen data produk titik Razor. Oke, pertama perintah yang kita ketikkan pada si komponen ini adalah menentukan routingnya. Karena nanti si komponen ini kebetulan bisa kita gunakan untuk
memanggil rootnya mau tujuannya kemana, atau dia sebagai page lah komponennya, gitu ya. Nanti kita tambahkan di bagian paling atas ini, add page, kita berikan misalkan kasih nama manajemen produk untuk nama rootnya. Jadi nanti kalau misalkan kita ingin memanggil komponen ini dalam bentuk URL, kita isikan dengan nama page atau nama root yang kita berikan pada page-nya, yaitu manajemen strip produk. Yang berikutnya adalah kita menambahkan interface-nya, ya, karena kan tadi kita sudah menambahkan service gitu kan ya, produk service. Berarti kalau kita mau menampilkan apa yang kita peroleh dari produk service, itu kita perlu melakukan perintah inject produk service yang sudah kita create tadi. Berarti di sini kita ketikkan perintah inject, yaitu interface produk service, kita beri nama produk service agar tidak lupa. Nah, berikutnya berarti kan tujuan kita tadi sesuai dengan tampilannya di sini akan menampilkan seluruh data produk. Ya, ini kan data dummy semua kan. Kita akan menampilkan seluruh data dummy produknya. Berarti pada perintah code di manajemen data produk masih ya kita ketikkan menjalankan metode onInitialize asyncs. Ya, jadi kita pilih kita ketikkan perintah protected override override on ya on initialize asyncs. Ya, nah kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, berarti kita isi perintahnya apa yang mau kita jalankan. Nah, yang mau kita jalankan itu adalah akan menjalankan, karena kita mau menampilkan seluruh data yang nanti bisa kita tampilkan di Razor komponen ini, gitu kan ya. Berarti kita harus mengambilkan get all datanya dulu, gitu kan ya, yang diperoleh dari mana. Berarti di sini kita await, biasanya otomatis muncul asyncs-nya. Ya, di sini kita berikan nama produk service. Kita jalankan get all produk. Nah, berarti ketika nanti komponen ini dijalankan pertama kali, otomatis dia akan menjalankan perintah get all produk yang ada di produk service. Yang otomatis kan sebenarnya dia secara tidak langsung di sisi controllernya juga menjalankan perintah get all products. Nah, kalau sudah, kita coba modifikasi untuk user interface-nya dari si komponen manajemen data produk. Ya, di sini kalau kita lihat bentuk tampilannya adalah bentuknya seperti table. Ya, kita coba tambahkan di sini, sorry, manajemen data produk ini cuma saya kasih spasi aja. Di sini kita ketik table class. Ya, kita gunakan namanya table. Nah, otomatis akan ada table. Table class table, kita kasih head tr untuk row-nya. Nah, kolom yang pertama adalah gambar, kolom yang kedua adalah nama produk, harga, harian, kategori. Ini untuk header dari table-nya. Kita akan buat bodinya ya, atau untuk row-nya. Di mana row-nya ini, kalau kita perhatikan, row-nya ini kan diperoleh dari data dummy-nya, kan? Berarti kan bisa saja lebih dari satu untuk datanya tersebut. Berarti itu row-nya kita gunakan perintah for each. Setiap, saya kasih tanda ini dulu, kurung awalnya. Kita buat variabel namanya produk. Setiap produk, ya, ini akan dianggap sebagai
produk service titik produk data dummy-nya. Kita buat sini perintah untuk barisnya. PR yang pertama karena kolom gambar, berarti kita tampilkan gambar dengan menggunakan image. Kita paksa tingginya 100, lebarnya juga 100, dan sumber gambarnya itu kita peroleh dari produk gambar URL. Sini ada, kita tambahkan alternatifnya. Kita banding produk nama. Kolom yang berikutnya, ini adalah nama produk, berarti hanya tinggal kita binding, kita tampilkan data produk nama. Kolom berikutnya adalah harga, atau kita isi dengan data produk harga. Varian, kita isi dengan produk ID varian. Untuk kategori produk ID kategori, tambahin 1 TD nanti untuk tombol. Oke, sudah selesai untuk user interface-nya. Kita coba lihat apakah hasilnya akan sama seperti ini. Saya close dulu. Kita coba running. Oke, di sini kita running, kita pilih selalu server ya. Nah, caranya adalah kita klik kanan pada server, kemudian kita pilih set as startup project. Jadi kalau kita running, otomatis berarti selalu ke servernya. Oke, kita harus menambahkan menunya terlebih dahulu. Nah, ini saya coba aktifkan hot reload-nya. Oke, sudah aktif. Kita coba tambahin pada menu. Nah, untuk menambahkan atau menampilkan menu, maka kita coba buka pada sisi klien, ada pada folder share, ada nav menu di sini. Di sini ada kelas navlink. Navlink ini kan sebenarnya tadi sesuai dengan menunya. Tadi ada home, ada weather atau apa, ada fetch data gitu kan yang terakhir. Oh, ada counter dan juga ada fetch data. Kita cobain, kita coba tambah satu aja. Ini kita copy dari div ini, salah satunya nih ya. Kita copy, kita blok, kita copy, kita tambahkan di bawahnya aja di sini. Kurang lebih seperti ini. Kita ganti yang pertama adalah untuk ref-nya. Nah, ref-nya ini kita isi karena tadi nama komponennya adalah, di sini memang nama komponennya adalah manajemen data, sebentar, di page, manajemen data produk, gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya di sini sudah kita berikan routing, ya dengan menjalankan perintah page, gitu kan ya. Berarti nanti tinggal kita panggil saja ini manajemen produk untuk si ref-nya di sini. Berarti kita isi dengan manajemen produk. Otomatis nanti ketika kita mengklik menunya itu, otomatis dia akan merouting sesuai dengan page atau komponen yang sudah kita berikan page dengan nama manajemen produk. Kemudian ini biarkan saja sama, kita ganti di sini adalah misalkan data produk. Kita simpan. Oke, dia sudah change successfully. Kita coba lihat. Oh, tinggal bisa. Kita coba reload di sini di browsernya. Oke, tidak bisa. Berarti kita coba restart application.
Oke, sudah muncul data produk. Kita coba lihat hasilnya. Apakah akan muncul tabel dari data produknya? Oke, kurang lebih seperti ini sudah muncul ya. Ini adalah hanya baru data dummy, belum terhubung dengan database. Jika sudah berhasil, berarti untuk video kita kali ini sudah selesai. Hanya baru sampai menampilkan menu data produk dan juga menampilkan data dummy dari data produk. Sekian video kita kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.